tambah lagi Bapak Ibu, karena Masjidil Haram itu lebih utama daripada masjid-masjid yang lainnya. Maka doanya kata Rasulullah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Terus dilanjut, Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaba rahmatika ya arhamar rahimin. Masuk ke dalam masjid. Yang bagian atas untuk bahu kanan, bahu sebelah kanan itu dibuka. Dibuka. Jadi baju ihramnya itu dilewatkan di bawah dia sebelah kanan. Nah, ini sudah semuanya, Nah, Bapak Ibu, seperti yang telah diinformasikan tadi, nanti ketika kita mendekati Ka'bah, maka barisannya disesuaikan dengan nanti yang di Masjidil Haram di Mekah. Jadi di depan dibuat 7 baris ke samping, ya Ustaz ya. 7 baris atau 10 baris boleh. 10 baris ke samping. Ayo. Nah, maju. Yang kuat di tepi ya? Yang kuat di tepi. Nanti depan bisa lah. Terus yang ini ya. Digunakan untuk membaca doa melihat Ka'bah. Terus doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa zid ya Rabbi man syarrafahu wa karramahu wa 'azzamahu mimman hajjahu wa tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman ya rabbal alamin. Nah, setelah itu kita mendekati pojokan Ka'bah Hajar Aswad. Ayo, sama-sama. Tetap dalam Posisinya tetap ya. Barisannya. Nah, ini nanti yang tepi ini jangan sampai menunjang. Kenapa terus? Kenapa jangan sampai nanti barisan kita dimasuki orang lain? Artinya begitu. Pokoknya langkahnya bantah. Kalau misalnya di depan kencang, maka yang di belakang itu kencang. Sekarang ke depan. Di depan. Sudah adem kan? Kanan kencang-kencang. Nah, terus apa itu? Nanti di Masjidil Haram
persis di sebelah kanannya Bapak Ibu ada lampu hijau di atas sebagai tanda lampu hijau tersebut lurus dengan Hajar Aswad. Nah, perhatikan Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bahwasanya syarat yang pertama dari tawaf itu harus dimulai dari rukun Hajar Aswad. Nah, terus yang paling depan ini ada yang lurus dengan batu Hajar Aswad. Tapi di belakangnya ini kan belum sampai di rukun Hajar Aswad. Makanya ketika nantinya yang di depan ini Bapak Ibu sudah niat, sudah mulai tawaf, yang di belakang belum. Nah, nanti kalau yang di belakang ini sudah lurus dengan batu Hajar Aswad tersebut, baru dimulai. Ingat, ketika memulai tawaf tersebut harus dimulai dengan niat dalam hati. Saya niat tawaf umrah 7 putaran lillahi ta'ala. Terus langsung angkat tangan kanannya, telapak tangannya itu dihadapkan ke batu Hajar Aswad. Nah, coba dimulai dari yang paling depan. Yuk. Niat dalam hati, niat tawaf umrah 7 putaran lillahi ta'ala. Bismillahi Allahu Akbar. Terus dipisuk telapak tangan kanannya. Dipisuk. Nah, Bismillahi Allahu Akbar. Pisuk. Terus maju satu langkah. Nah, terus di depannya lagi. Nah, di depannya mulai Bismillahi Allahu Akbar, maju satu langkah lagi. Terus, nah yang di belakangnya lagi. Pokoknya yang di belakang jangan ngikutin yang di depan. Artinya sebelum niat, sebelum lurus dengan batu Hajar Aswad. Pokoknya harus lurus dengan Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Ayo, berjalan. Terus baca doa. Nah. Pelan-pelan yang di depan. Pelan-pelan yang di depan dulu. Kalau sudah sampai ke rukun Hajar Aswad ini lagi, maka baru itu dihitung satu. Nah, seterusnya nanti para Bapak Ibu sampai 7 kali putaran, selesainya di rukun Hajar Aswad ini lagi. Ya Bapak Ibu ya, kalau sudah 7 sampai di rukun Hajar Aswad ini baru dihitung selesai. Sudah 7 tapi belum sampai ke rukun Hajar Aswad, masih di sebelah sana. Nah, itu belum selesai. Nah, nanti pelaksanaan tawaf di Mekah itu para Bapak Ibu sama seperti yang kita lakukan pada saat ini. Nah, mulai dari kita niat di rukun Hajar Aswad. Nah, barusan para Bapak Ibu niat dari rukun Hajar Aswad, terus jalan ke depan mengikuti arus. Nah, setiap jalan satu langkah dari 7 putaran itu, maka kita tidak boleh sambil menyentuh dan Ka'bah. Nah, dalam tawaf, dalam setiap satu langkah dari 7 putaran itu, maka tidak boleh sambil menyentuh bangunan Ka'bah. Seperti ini nih. Ini yang pertama.
Yang kedua, di situ ada makam Ibrahim. Coba lihat, mengancung itu tidak boleh. Ya Bapak Ibu ya. Walaupun banyak orang yang menyentuh mencium ya. Nah, menyentuh atau mencium itu tidak boleh. Nah terus di situ para Bapak Ibu ada Hijir Ismail. Hijir Ismail. Ini bangunan yang melengkung ini, setengah badan ini namanya adalah bangunan Hijir Ismail. Nah ketika tawaf, maka Bapak Ibu tidak boleh nanti tangannya itu ditaruh begini nih, ke Hijir Ismail. Bangunan Hijir Ismail itu kan melebar. Tidak boleh saat ditaruh begini, terus sambil jalan. Sambil jalan begini. Nah, kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Nah, pertama nih, Bapak Ibu tidak boleh menyentuh bangunan Ka'bah ketika tawaf. Karena syaratnya orang tawaf itu harus berada di luar bangunan Ka'bah. Anggota badannya tidak boleh berada di dalam bangunan Ka'bah. Nah perhatikan nanti Bapak Ibu, bangunan Ka'bah itu sama seperti bangunan ini. Ini bangunan Ka'bah, terus ini Sadirwan namanya. Nah kalau tangan kita disentuhkan ke bangunan Ka'bah, nah berarti dari sini ke atas ini sudah termasuk di dalam bangunan Ka'bah. Berarti tangan kita sama telapak tangan kita itu berada di dalam bangunan Ka'bah. Nah, sama ketika nantinya berada di makam di Hijir Ismail. Kalau tangan kita ditaruh di atasnya bangunan Hijir Ismail itu sampai jalan, kita melangkah satu langkah saja begitu, maka langkah itu tidak sah. Ya Bapak Ibu ya. Kalau satu langkah saja tidak sah, maka tawaf kita itu tidak sah. Ini yang pertama. Yang kedua para Bapak Ibu, dalam setiap satu langkah dari 7 putaran itu, maka harus bahu kiri kita menghadap ke bangunan Ka'bah. Makanya ketika tawaf nanti di Mekah, Bapak Ibu tidak boleh sambil menoleh ke belakang. Jangan sampai bapak-bapak karena istrinya ada di tengah menoleh atau belakang. Tidak boleh. Nah karena kalau menoleh ke belakang, otomatis bahu kiri kita tidak menghadap ke bangunan Ka'bah. Nah ini menoleh. Ini kan tidak menghadap ke Ka'bah. Menoleh begini. Nah berarti ini kan bahu kiri tidak menghadap ke bangunan Ka'bah. Nah kalau dalam posisi seperti ini kita sambil melangkah satu langkah saja, maka langkah ini tidak sah. Jadi intinya para Bapak Ibu, jangan sambil menoleh ke belakang, apalagi jalannya nih kiri. Kayak piting. Terus apalagi jalannya Mundur. begini. Tampaknya itu berada di sebelah kanan. Itu tidak boleh. Pokoknya posisi tawaf harus seperti itu, mengikuti arus jalan ke depan. Benar. Sebaliknya, kita baca doa yang banyak, khatam Quran, tapi gerakannya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka tawafnya itu tidak sah. Nah, makanya para Bapak Ibu nanti boleh membawa buku panduan, tapi ketika tawaf jangan fokus sama buku panduan. Akan tetapi fokus sama gerakannya. Adapun doa-doanya, Bapak Ibu nanti tinggal mengikuti pembimbingnya. Kalau tidak bisa mengikuti pembimbingnya, cukup membaca Subhanallah. Ini baru satu putaran. Ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim ya yang di sini. Terus ini Bismillahirrahmanirrahim tanpa ditutup. Terus ya. Terus yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum satu lagi. Terus yang lurus langsung istilam Allah Bismillahirrahmanirrahim wa akbar. Bismillahirrahmanirrahim wa akbar. Tunjuk telapak tangan kanannya. Terus jalan. Yang depan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke sebelah kanan.